Puji Tuhan, kita bertemu lagi hari ini untuk memuji Tuhan. Hari yang penuh sukacita, di mana kita merayakan kelahiran Yesus, Juru Selamat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia, sehingga Ia memberikan Yesus untuk menyelamatkan kita. Karena itu, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita katakan kepada Tuhan, karena begitu Allah cinta dunia ini. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Supaya yang percaya jangan binasa, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Haleluya. Jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Haleluya. Haleluya. Kami hanya dapat mengucap syukur Tuhan atas perbuatan Tuhan di dalam hidup kami. Kami yang seharusnya binasa, kami yang seharusnya tidak memiliki masa depan, Engkau karuniakan anak-Mu yang tunggal ke atas muka bumi ini hanya untuk mengasihi kami, hanya untuk menyelamatkan kami, karena Engkau begitu sayang atas kami Tuhan. Kami sekarang memiliki masa depan yang indah. Kami sekarang memiliki masa depan yang pasti. Kami tidak binasa di tangan Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah Natal online pada hari ini Tuhan. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan saja yang campur tangan dan bekerja. Tuhan mengurapi kami semua, baik kami yang melayani di tempat ini, baik juga pemirsa yang mendengar di rumah atau di tempat masing-masing. Tuhan tolong kami, kuduskan, layakan kami semua Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ding dong lonceng berdending,
di sorga dengan nyaring, dingdong penuhi angkasa, para malaikat menyanyi. Gloria, 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 nyanyi Gloria, Hosana di tempat tinggi. Lonceng gereja bernyanyi, dentangkan pujian mulia, bersama anak-anak nyanyi bagaikan malaikat. Gloria, 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 nyanyi Gloria, Hosana di tempat tinggi. Dengar para malaikat naikkan kidung pujian, gunung bukit gemakan, alunan sukacita, nyanyi Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Nyanyikan tentang glory, waktu tentara surga, beritakan kisah datang. Gloria, nyanyi Gloria, nyanyi Gloria, nyanyi Gloria, Hosana di tempat tinggi. Marilah ke Bethlehem, ya yang malaikat nyanyikan. Hosana yang tinggi, dingdong lonceng berdenting. Hosana yang tinggi. Puji Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersorak memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah segera, beritakanlah kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita sorga
Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Haleluya. Amin. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga. Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat. Juru selamat dunia, Juru selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Kesukaan bagi dunia, Tuhan sudah datang. Amin. Kesukaan bagi dunia, Tuhan sudah datang. Beri hatimu kepadanya, semua nyanyilah, semua nyanyilah, semua orang bernyanyilah. Kristus memerintah dunia. Kristus memerintah dunia dengan kebenaran. Mulialah kebenarannya, ajaiblah kasihnya, ajaiblah kasihnya, ajaiblah kasihnya. Kesukaan bagi dunia, Tuhan sudah datang. Amin. Bagi dunia, Tuhan sudah datang. Beri hatimu kepadanya, semua nyanyilah, semua nyanyilah, semua orang bernyanyilah. Haleluya. Kesukaan Tuhan sudah datang. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat silakan duduk kembali. Tuhan terang kasih-Mu bersinar di
Puji Tuhan, kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah bisa mempersiapkan dan menyalakan lilin bersama-sama. Dan mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Malam kudus, sunyi senyap, Anak Maha Kudus yang kelak bawa kami padamu. Malam kudus, sunyi senyap, Anak Maha Kudus yang kelak bawa kami padamu di kandang Betlehem jadimu, Tuhan langit dan dunia, Tuhan langit dan dunia. Anak kasihan, Anak kudus, Anak kasihan, Anak kudus yang cinta kami terus, bagiku hilanglah hormat-Mu, amat hina tempat tidurmu, ajarlah ku beri syukur, ajarlah ku beri syukur. malam diam, malam kudus, Malam diam, malam kudus, damai telah datang terus di dunia yang hilang dalam perjanjian Allah sudah ambil pujian Allah, ambil pujian Terpujilah Engkau, Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga. Terima kasih Engkau boleh mengirimkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ke dalam dunia, Tuhan. Sehingga kami boleh diberikan oleh Engkau keselamatan, Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, Tuhan, di hari Natal ini kiranya Engkau tetap berada bersama-sama dengan kami dan Engkau turun, Engkau datang ke dalam kehidupan kami, Tuhan. Sebagaimana Kau telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami orang percaya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di ibadah Natal yang diberkati Engkau ini, kami sekarang akan masuk ke dalam firman-Mu. Kiranya Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai, Engkau yang sucikan, kuduskan Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Juga kami Tuhan yang mendengarkan, kiranya Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga apa yang ia sampaikan dapat
diterima di dalam setiap hati kami Tuhan. Engkau bukakan telinga kami, Engkau bukakan hati kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman yang diberitakan ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan juga melalui kami dapat menjadi berkat juga bagi orang-orang lain yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan baik sehingga kita boleh ada lagi saat ini untuk mengikuti ibadah. Dan ibadah kita tentunya ibadah Natal, karena kita sudah berada di hari-hari di mana-mana umat Allah memperingati akan hari Natal sebagai ucapan syukur untuk apa yang Allah sudah kerjakan bagi kita semua. Yesus datang untuk menyelamatkan kita, dan kita mensyukuri sekarangnya tentunya untuk pertolongan Tuhan. Di mana-mana ada ibadah Natal, dan juga kita juga merayakan hari Natal. Untuk itu saya ingin melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, kita melihat di sini, di mana perkataan daripada Yesaya yang menyebutkan hal ini, karena kita melihat memang kalau kita membaca akan kitab Nabi Yesaya, latar belakangnya adalah di mana Allah memanggil Yesaya. Yesaya menerima panggilan Tuhan untuk berbicara kepada bangsa Yahuda. Di mana mereka pada waktu itu, kalau kita membaca dalam Alkitab, dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6, ayat 8 sampai 10, lalu pasal 48 ayat 4, bahwa bangsa, keadaan daripada bangsa Yahuda adalah bangsa yang pada waktu itu dikatakan di dalam ayat itu satu bangsa yang keras. Kita mengerti kerasnya adalah tentunya kita baca di dalam Alkitab, dibicarakan tentang keadaan bangsa Yahuda adalah mereka keras kepala atau juga keras tengkuk. Nah, jadi Yesaya harus berbicara kepada bangsa Yahuda. Dan itulah kemudian kita lihat isi daripada kitab Yesaya. Nah, memang kalau kita lihat dari mula-mula dari pasal pertama sampai pasal yang ke-39, di sana memang Yesaya berbicara tentang penghukuman Allah. Bagi bangsa-bangsa yang tidak percaya, yang menolak akan Allah dan tidak mau juga mengikuti perintah-perintahnya. Di dalamnya termasuk yaitu orang Yahuda ini. Mereka juga tidak mau turut segala perintah daripada Allah. Kalau kita membaca, maka kita lihat memang mereka lakukan hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Kalau lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-25, di sana dikatakan bangsa ini memang bangsa yang keras kepala. Karena mereka tidak memenuruti perintah-perintah Allah. Sehingga kalau kita membaca di sana, ada satu hal yang mereka tidak buat, yang sangat Allah tidak suka. Mereka tidak menghargakan hari Sabat. Hari yang dimana Allah maunya, tiap-tiap orang-orang yang umat Allah ini harus hargakan hari itu sebagai harinya Allah. Tetapi karena mereka tidak hargakan, mereka tetap Senin sampai Sabtu, kalau kita sekarang ya ambilnya, maka mereka terus bekerja hari Minggunya juga, hari ke-7-nya juga mereka tidak mau tinggal diam, mereka ingin tetap bekerja. Allah marah sekali.
Sehingga Allah kan karena mereka keras kepala tidak mau ikut, mereka kemudian dibuang ke pembuangan yang kita kenal sebagai bangsa Babel. Mereka dibawa ke Babel dan kita bisa membaca dalam Alkitab bagaimana kehidupan mereka di sana. Memang akhirnya kalau kita baca dalam kitab Mazmur, mereka juga akhirnya merasa tersiksa. Tetapi itulah karena perbuatan mereka, keras kepalanya itu yang membuat Allah sehingga mereka harus mengalami masa pembuangan ke Babel. Tetapi kalau kita lihat pasal-pasal itu, Allah memang menghukum karena ada kesalahan mereka. Bangsa-bangsa lain juga. Tetapi dalam pasal-pasal itu ada kemurahan Allah yang Allah ingin nyatakan kepada bangsa Yehuda kalau nantinya mereka kembali kepada Tuhan. Antara lain, yaitu di dalam pasal yang ke-7, ayat 14, pasal yang ke-9, ayat 5. Di sana lalu dikatakan bahwa Allah akan nanti memberikan atau mendatangkan Yesus yang disebut Immanuel melalui seorang perempuan. Itu dikatakan pasal 7. Pasal 9 lalu dikatakan akan datangnya lahirnya seorang putra, seorang anak dengan namanya disebutkan. Jadi ada penghiburan. Tuhan bicara tentang penghukuman, tetapi dia juga bicara selalu tentang adanya penghiburan bagi mereka. Kalau mereka kemudian kembali kepada Tuhan. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam pasal yang ke-40 sampai ayat pasal 66 sebagai pasal-pasal terakhir, kita lihat lalu Allah kasihan kepada mereka. Kalau mereka kemudian sadari kesalahan-kesalahan perbuatan mereka, Allah kembalikan mereka ke negara mereka kembali. Yerusalem lagi. Bangsa Yehuda dibawa kembali keluar dari pembuangan. Dan itu kita baca di dalam pasal-pasal ini. Tetapi waktu mereka sudah terbuang, sudah kembali ke Yerusalem, maka ada syarat yang harus mereka lakukan, yaitu mereka harus membuang semua berhala-berhala, penyembahan-penyembahan yang mereka rupanya tetap juga tertarik kepada hal-hal ini. Kita bisa baca di dalam pasal yang ke-44. Dan juga kita lihat bahwa Allah kemudian berbicara dan sebagai penghiburannya nanti akan adanya langit dan bumi baru sebagai kehidupan kelanjutan, yaitu hidup yang kekal itu. Kita baca itu di dalam pasal yang ke-65. Jadi kita lihat ada penghukuman, tetapi ada juga kemurahan Tuhan. Dan sampai hari ini, saya percaya Tuhan sama. Hukuman ada, tetapi kemurahan Tuhan juga tetap ada. Puji Tuhan. Lalu kita lihat kemudian kepada pasal yang kita akan lihat bersama-sama, Yesaya pasal yang ke-60. Nah, di dalam pasal yang ke-60, ayat yang pertama dan kedua, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dari kemuliaannya, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, dikatakan kemudian, dan kita tahu ini tentu ya dia berbicara kepada bangsa Yehuda, yang tadi saya sudah katakan bangsa yang keras kepala itu. Lalu Allah katakan mereka akan dibawa kembali. Mereka harus buang segala berhala-berhala. Dijanjikan nanti ada hidup yang selanjutnya itu hidup di dalam langit dan bumi yang baru. Lalu ajakan Yesaya kepada bangsa Yahudi. Bangkit sekarang ini. Bangkit juga mempunyai arti bangun. Ya, jadi bangkit atau bangun. Ada banyak lagi sebenarnya istilah. Tapi saya ingin bawa kepada dua hal ini saja. Bangkit dan bangun. Nah ini harus keadaan daripada Yahudi ini harus bangkit dan bangun. Bicara tentang bangkit, kita bicara secara umumnya. Kalau kita bicara tentang bangkit, maka berarti keadaan daripada bangsa Yehuda ada di dalam keadaan yang mati. Mati dan kita mengerti bahwa itu bicara tentang kematian rohani. Kalau saudara lihat kitab Yehezkiel dan sampai kepada pasal 37, di sana Yehezkiel mendapatkan penglihatan dari Allah. Dia melihat satu tempat, satu lembah itu yang besar, tetapi lembah itu mengerikan. Karena di dalam lembah itu ada tulang-tulang.
Dan dia katakan di dalam Yesaya pasal 33. Lalu Allah katakan, lihat Yesaya, itu tulang-tulang itu tulang-tulang yang amat kering. Bukan sekedar kering, tapi memang udah kering kerontang. Kering sekali. Nah, coba saudara, kalau dapat tulang, ya, tulang jangan ya tulang-tulang ayam sih. Tulang besar coba. Kalau sudah kering sekali, coba kena saudara. Kalau nggak potok, aduh sakitnya. Tetapi ini bicara tentang bagaimana kering. Jadi betapa kerasnya tulang itu. Dan itulah saya katakan tadi, bahwa itulah keadaan daripada bangsa Yahuda. Mereka memang keras. Seperti tulang-tulang yang sangat kering. Dan kalau kita kemudian baca di sana, tulang-tulang ini sudah bukan utuh lagi dalam satu tubuh, lalu tulang-tulang itu, tapi dikatakan sudah tercerai-berai. Jadi kalau lihat mungkin kepalanya di mana, tangannya itu di mana, kakinya di mana, sudah tercerai-berai. Itu keadaan daripada bangsa Yahuda. Tidak ada lagi di dalam mereka, yaitu di mana mereka bersatu, tercerai-berai, lepas satu dengan yang lain. Dan bukankah itu sesuatu yang sangat menyakitkan hati Tuhan? Karena kalau kita lihat sekarang ini yang Tuhan inginkan, yaitu kalau saudara membaca tentang dalam Alkitab, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 adanya tubuh Kristus ya. Tubuh Kristus itu adalah kepalanya Tuhan. Tetapi tubuh itu anggota-anggotanya adalah semua kita ini umat Tuhan. Dan umat Tuhan itu nggak bisa tercerai-berai. Sehingga Alkitab bilang, si mata nggak bisa bilang, aku nggak perlu kamu. Aku nggak perlu kamu. Tidak bisa. Harus ada dalam satu kesatuan. Nah itu yang sudah gagal di dalam bangsa Yehuda ini. Sehingga Tuhan kasih lihat. Perhatikan itu. Ini kesalahan daripada bangsa Yehuda. Mereka sudah keras lagi, dan mereka memang tidak bisa bersatu lagi. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 ada gereja-gereja ya. Allah bicara kepada 7 gereja. Salah satu gereja Smyrna dikatakan kelihatannya kamu seperti hidup, tapi kamu sebenarnya mati. Jadi kelihatan dari luar mungkin hidup karena kelihatannya barangkali semangatnya atau bagaimananya bagus kali ya. Hebat kali. Kelihatan hidup. Tapi Tuhan bilang kamu sebenarnya mati. Kita harus mengerti ya maksudnya ya. Maksudnya kita kelihatannya hidup seperti bagaimana. Tapi mungkin mati. Hidup rohani kita itu sebenarnya mati. Dan itulah kita melihat keadaan. Sehingga Yesaya katakan ayo bangkit. Bangkit dari kematian itu. Yang tadi saya katakan juga mempunyai arti bangun. Nah kalau kita bicara tentang membangun berarti orangnya tadinya lagi sedang tidur lalu sekarang dia harus bangun. Dan itu menjadi satu tanda kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Saya kira saya baca saja ayat itu. Matius pasal 24 ayat yang ke-43 dan 44. Tetapi ketahuilah ini, jikalau tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang. Sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Keadaan tidur menyebabkan kita tidak dalam keadaan bersiap siaga, berwaspada, berjaga. Tapi kita terlena. Sehingga Alkitab katakan inilah waktunya si pencuri itu bisa mengambil segala kekayaan kita. Mengambil segala sesuatu yang ada pada kita. Kalau kita tinggal tidur dan kita mengerti tentunya itu memang yang ingin dikerjakan si pencuri kita, yaitu si iblis itu. Dia ingin mengambil semua dari kita. Supaya kita tidak mempunyai sesuatu kekayaan di dalam Tuhan lagi. Habis-habisan dia ambil. Sebab itu kita harus berjaga-jaga, selalu bersiaga. Menjaga. Ya, bagaimana jalannya kehidupan kita. Jangan kita main, sudah tidak apa-apa. Dan mungkin juga kita sudah terlena oleh hal-hal yang ada di dalam dunia ini membuat kita tidur.
pencuri datang. Hati-hati. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kemudian dikatakan jadi bangkitlah, jadilah terang. Tapi saya lalu membaca, jadilah terang, tetapi kemudian karena terangmu sudah datang. Jadi mesti ada terang ini datang dulu, baru kita terang dong berarti. Teranglah kamu, karena terangmu sudah datang. Nah terangmu ini siapa? Ini mesti dulu, baru kita bisa jadi terang, bukan? Nah terang ini tentunya kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua dari pasal 60 ini, dari Yesaya pasal 60, maka di sana dikatakan bahwa terang itu berbicara tentang terang Tuhan. Terang Tuhan terbit. Terang Tuhan ada, datang. Dan kita semua mengerti bahwa bicara tentang terang Tuhan ini adalah tentu bicara tentang Tuhan, tentang Allah. Ya, nah untuk itu saya ingin melihat bersama-sama dulu supaya kita lebih dapat mengerti terang itu, terang Tuhan itu. Dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-4 kita tahu di sana dia bicara tentang adanya firman. Firman itu adalah bersama dengan Allah, lalu firman itu adalah Allah dan seterusnya. Kita bisa baca ya. Tetapi kalau sampai kepada ayat yang ke-4 dari Yohanes pasal yang pertama itu dikatakan begini. Yohanes pasal pertama ayat yang ke-4. Dalam dia, siapa itu dia? Allah tadi ya. Dikatakan di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dengan kata lain, Allah hidup. Hidupnya itu adalah terang manusia. Berarti bahwa Allah yang kalau kita baca tadi ada bersama dengan firman, bahkan dia adalah firman, berarti kalau Allah ada menjadi terang daripada manusia, dari kita, maka berarti firman Allah juga menjadi terang bagi kita. Jadi kalau kita bicara tentang Yesus, atau nanti kita lihat juga ayatnya di mana dikatakan Yesus itu jadi terang dunia. Jadi kita lihat Allah itu terang. Nah terang itu, nah kita bagaimana kita terima terang Tuhan itu? Yaitu firman itu harus hidup dan menjadi terang di dalam kehidupan kita. Kalau anak Tuhan tidak lagi suka firman Allah atau menganggap ya begitulah firman Allah, maka bukanlah kita akan mengalami satu kerugian yang besar secara rohani. Kita harus menghargakan waktu-waktu di mana Tuhan mau berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Membentuk hidup kita supaya kita datang kepada terang yang sesungguhnya. Karena kita baca nanti, saya katakan bahwa sebab itu kalau kemudian dikatakan bahwa Allah itu adalah terang di dalam manusia, maka ayat yang ke-14 dikatakan bahwa firman Allah itu, yaitu Allah yang dan firman itu kemudian menjadi manusia. Nah manusia siapa? Kalau saudara baca di situ, maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa menjadi manusia di dalam Yesus yang adalah kemuliaan Allah. Ya, jadi dengan kata lain, maka juga memang Yesus adalah firman Allah itu. Komplit. Ya, jadi kita mengerti bahwa itulah terang Tuhan itu. Maksudnya terang Tuhan itu apa? Allah itu terang dan menjadi terang kita. Tapi kita baca juga bahwa Yesus juga adalah terang. Firman adalah terang. Jadi saudara-saudara, kita harus bersyukur memiliki dan percaya kepada Allah di dalam Yesus dan kepada firman-Nya. Maka kita akan menjadi umat yang memiliki terang. Karena kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Betul kan tadi dikatakan. Kalau kita percaya kepadanya, kita tidak tinggal dalam kegelapan. Kita menjadi terang. Ya, karena terang itu ada. Nah,
Saya ingin juga melihat dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 dari Yohanes. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Puji Tuhan. Percaya kepada Yesus. Yesus pun adalah terang itu. Dan terang itu juga dikatakan, kalau kita berjalan percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Dan memang saudara-saudara, kita inilah umat Tuhan yang tidak berjalan di dalam kegelapannya. Kegelapan sini kita mengerti semua apa artinya. Saya ambil ayat di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-4. Karena kemudian dikatakan bahwa keadaan dunia, kalau kita baca ayat yang kedua dari Yesaya 60 tadi, bahwa kegelapan menutupi bumi. Nah, kegelapan ini bukan hanya bicara tentang udaranya atau keadaannya, tapi bicara tentang apa yang ada di dalam dunia yang gelap. Dan kalau kita baca Amsal Sulaiman, pasal yang ke-4, dikatakan begini, ayat yang ke-19. Jalan orang fasik itu, mereka seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Dikatakan siapa? Mereka ini yang dalam gelap. Mereka ini kegelapan. Orang fasik, orang jahat. Dan di Alkitab katakan, mereka tidak sadar mereka itu tersandung, jatuh. Dan memang saudara-saudara, dalam kegelapan kalau orang berjalan ya susah untuk mengetahui arah tujuan. Nggak tahu, bisa-bisa lalu terjatuh. Saya ingat kepada satu pengalaman pada waktu kami di tempat kami dulu belajar melayani Tuhan di satu desa kecil. Itu kalau kami pulang dari desa ke satu ke desa lain, karena kami mesti tunggu kereta, kami berjalan dan kami mesti berjalan lewat jalan-jalan yang gelap. Karena namanya juga di desa ya. Jadi ada waktunya kalau kita jalan, saudara-saudara, kita mesti hati-hati. Karena orang bilang, itu kalau jalan di situ, hati-hati banyak ranjau. Tahu saudara apa ranjau? Ya, karena ada banyak binatang juga di daerah sana. Jadi hati-hati katanya. Jadi sambil jalan, saudara-saudara, kita sangat, aduh jangan-jangan nanti kalau terinjak, ya sudahlah, kena ranjau lah kita. Harus jaga, karena memang susah untuk dilihat. Itu kegelapan. Nah, kita bersyukur di dalam Yesus tidak ada kegelapan. Kita di dalam terang daripada Tuhan. Dan kita bersyukur dia sudah datang sebagai terang dunia ini. Di tengah-tengah kegelapan. Di mana sementara banyak orang-orang yang hidup dalam kejahatan, kegelapan, orang-orang fasik. Tidak tahu arah tujuan hidup mereka. Asal mereka jalani sehingga ada dikatakan Alkitab. Orang dikatakan begini, sekarang kita makan, kita minum, besok kita mati. Enak saja ngomong. Matinya tuh kemana? Tidak ada arah tujuan. Pokoknya habis itu mati selesai sudah. Tapi kita baca dalam Alkitab tidak demikian. Kita bersyukur mengenal Yesus dan tahu arah tujuan kita. Alkitab selalu ingatkan bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa melainkan dapat hidup yang kekal. Jadi sudah ada tujuan kepada hidup yang kekal. Jadi puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi Yesus menjadi terang. Yesus adalah terang dunia. Dan tentunya kemudian dikatakan tadi, saya katakan terangmu karena kemudian kita menjadi terang. Nah, terang kita ini, oleh kemurahan Tuhan, kita di dalam terang Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi terang yang ada di dalam kita, terang Tuhan itu, kita lihat dalam Amsal Sulaiman tadi, pasal yang keempat, ayat yang ke-18, di atas ayat 19 tadi. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, terang. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi terang, kita bersyukur kita sudah terang di dalam Tuhan. Ada firman. Tapi terang ini harus bertambah, tambah. Jangan aku sudah terang. Terus. Seberapa lama Tuhan masih berikan kita hidup. Kita perlu firman Allah untuk menerangi hidup kita, bukan?
Kita harus bertambah, bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai dikatakan mencapai rembang tengah hari. Nah, dalam bahasa lain dikatakan perfect day. Hari yang sempurna. Sampai kepada hari sempurna. Sempurna itu kira-kiranya ya seperti apa ya, kita mulai bayangkan bagaimana kira-kiranya. Coba kita lihat sebentar di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-15. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-15. Supaya kamu tidak beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka, seperti bintang-bintang di dunia. Puji Tuhan. Saudara-saudara, inilah dia kehidupan kita yang menuju kepada keadaan di mana dikatakan kamu tidak beraib dan tidak bernoda, tidak bercela. Puji Tuhan. Kita sedang menuju bertambah sehingga orang memang tidak bisa mencari kesalahan kita karena kita tidak hidup dalam keadaan yang bercela. Kita tidak hidup dengan keadaan cacat. Kita tidak hidup dalam noda. Kita sudah mengalami kemurahan Tuhan yang membawa kita. Justru kalau saya kemudian beralih ke dalam Efesus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-27. Keadaan daripada umat Tuhan sebagai digambarkan sini sebagai calon pengantin Kristus itu. Maka dikatakan ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Puji Tuhan. Itulah kehidupan yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita bertambah dalam terang Allah. Kemudian kita menjadi sempurna. Tidak ada cacat celah. Dan itulah tentunya kita doakan bagi gereja Tuhan. Lalu dikatakan tadi, maka kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Puji Tuhan. Apa itu kemuliaan? Kemuliaan Allah itu mempunyai pengertian, yaitu kemuliaan itu seperti satu timbangan berat ya, bobot dengan kata lain. Itu satu bobot. Itu kemuliaan Tuhan. Ada bobot, satu berat yang Tuhan berikan kepada gereja, yaitu di mana kita lihat hebatnya kita di dalam Tuhan itu, di dalam kehidupan kita baik dalam kekudusan, tadi kita sudah baca, itu merupakan kemuliaan Tuhan, kekudusan Allah dalam hidup kita. Ya, tadi saya baca Efesus 4, saudara bisa catat Mazmur 96 ayat yang ke-9, bicara tentang pakaian kekudusan yang harus kita miliki. Efesus 4 ayat 21 dan 24. Dan bukan hanya kekudusan, tetapi bicara tentang kekuatan kuasanya Tuhan. Hebatnya kuasanya Tuhan di dalam hidup anak Tuhan. Baca saja nanti Efesus 1 ayat yang ke-19. Itu ada di dalam hidup anak Tuhan. Yang hidup di dalam terang Allah. Yang bertambah-tambah sampai waktunya kepada kesempurnaan itu. Ingatlah, ada kekuatan Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Dan saya ingin akhiri firman Tuhan pada saat ini. Yaitu mengingat satu waktu ke pengalaman daripada umat daripada Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang ke-21. Di mana mereka, umat Tuhan itu selalu mengalami peperangan-peperangan. Dan biasanya ya, ini ngomong biasanya, mereka kalau mereka berperang, mereka harus membawa tabut Allah. Tabut Tuhan. Hadirat Allah itu mesti ada. Ya, ulian Allah ada di dalam. Sehingga kalau mereka pergi berperang, kalau kita membaca keadaan daripada bangsa ini, kemana mereka perang?
pasti menang. Pasti menang. Pasti menang. Harus menang. Karena ada kemuliaan Allah itu, kekuatan Allah itu ada. Tetapi kalau kita kemudian melihat dalam Alkitab betapa sedihnya kalau kita membaca pasal yang keempat. Dari atas saudara kita baca, tabut Tuhan dirampas. Bayangkan, berarti mereka pernah bawa, tapi lalu diambil. Dan kalau saudara baca memang, pernah terjadi. Sebenarnya mereka menang, mesti. Sampai mereka bertanya, kok kita nggak menang ya ini kali? Mana itu? Kalau saya boleh kata, kalau kita sekarang sudah mengerti, mana kemuliaan Allah itu? Kuasa Tuhan itu mana? Kok kita kalah? Lalu kemudian kita baca dalam firman, rupanya memang karena hidup mereka sudah bernoda lagi. Mereka sudah hidup tidak benar lagi. Perbuatan-perbuatan mereka kalau saudara baca, luar biasa saudara-saudara. Memalukan orang yang beriman kepada Tuhan. Ya, jadi kita lihat di situ bahwa sehingga akibatnya mereka kalah. Dan memang mereka kalah. Kalah lalu dibawalah tabut Tuhan itu keluar. Nah pada waktu akan dibawa ada dikatakan dalam 1 Samuel pasal yang keempat itu bagian terakhir. Saya baca dari ayat yang ke-19 ya. Karena kita baca. Adapun menantunya perempuan, istrinya Pinehas. Jadi Pinehas itu anaknya dari imam ya. Sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas. Dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati. Duduklah ia berlutut. Lalu ia bersalin. Sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati. Jadi rupanya begitu beratnya dialami. Berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ayat 21, ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Sebenarnya harus ada. Kemenangan itu harus ada. Tapi kemuliaan Allah sudah hilang dari mereka. Terjadilah mereka mengalami kekalahan. Nanti kalau saudara baca kemudian sih dalam pasal yang kemudian nanti saudara bisa baca. Waktu dia dibawa itu tabutnya dibawa. Ditaruh di dalam satu tempat penyembahan di mana ada patung Dagon. Kita baca Alkitab, itu tabut Allah ada ditaruh di depan, itu patungnya sana di situ berhadapan. Tiba-tiba pada waktu malam itu patung jatuh, bluk jatuh. Lalu apa nggak ada angin, nggak ada hujan? Dipikir, diberdirikan lagi. Lalu kemudian mereka lihat jatuh lagi. Baru mereka sadar itu karena ada tabut Allah. Jadi tabut Allah itu mempunyai tetap kuasa, tidak bisa hilang. Tetapi yang buat sehingga kita tidak alami kemuliaan Allah adalah kalau kita sudah keluar dari jalan Tuhan. Hidup dalam keadaan yang tidak kudus. Tidak lagi mengalami kemuliaan daripada Allah. Jadi kiranya Tuhan tolong kita. Renungan firman Allah mengajak, ayo mari kita bangkit dari kematian rohani. Kita juga bangun dari kelesuan dan tidur rohani. Bangun menjadi kekuatan di dalam Kristus Yesus. Karena waktu tulang-tulang tadi yang kering ya, di hasil itu, pada waktu kan terjerat. Tetapi kemudian Allah berbicara kepada mereka. Yeskiel bicara, berembuslah supaya angin itu datang. Lalu kita baca dalam Alkitab bagaimana tulang-tulang itu mencari pasangannya. Puji Tuhan. Sehingga akhirnya, kalau sudah mereka menjadi satu di dalam ukuran yang harus mereka adakan, Alkitab bilang mereka menjadi suatu tentara yang sangat besar. Saya itu kalau saya dengar hal ini saya bilang Tuhan terima kasih. Akan menjadi satu tentara yang besar, mempunyai kekuatan, mempunyai kemuliaan Allah. Dan kiranya ini kembali. Kiranya dengan Natal yang kita peringati akan mendorong kita lagi. Bukan hanya sekedar ya bagusnya Natal dan terima kasih Tuhan buat segala kemurahan. Tapi mengajak kita, ayo bangun. Ayo kita bangkit.
supaya kita boleh melihat kemuliaan Allah nyata lagi di dalam hidup kami. Secara pribadi, dalam gereja-gereja, kami boleh lihat kembali kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini untuk kami boleh dengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Dan kita akan tutup tentunya dengan doa. Supaya kiranya berkat Tuhan nyata di dalam tiap kehidupan kita. Untuk tahun yang mendatang dan seterusnya. Terang Tuhan senantiasa terbit. Kemuliaan Tuhan nyata di dalam tiap kehidupan kita. Tuhan mau pakai padaku sebagai terangnya, senantiasa bersinar, beri terang dan panasnya. Karena kasih Yesus, ku boleh jadi sinarnya, betapa rahmatnya. Ku boleh jadi terangnya. Tolong saya Tuhan Yesus, bersinar selalu, sampai ku masuk terang kekal, memandang wajah-Mu. Karena kasih Yesus, ku boleh jadi sinarnya, betapa rahmatnya. Ku boleh jadi terangnya. Karena kasih Yesus, ku boleh jadi sinarnya, betapa rahmatnya. Ku boleh jadi terangnya. Karena kasih Yesus, ku boleh jadi sinarnya, betapa rahmatnya. Ku boleh jadi terangnya. Pada akhir daripada ibadah kami Tuhan, kami datang kepadamu mensyukuri untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, kasih karunia
Mu yang begitu besar yang kami tidak mungkin dapat balas Tuhan. Tetapi kami terima dan kami syukuri untuk hal itu. Engkau jadikan kami terang di dalam dunia ini. Tolonglah hidup kami. Biarlah kami akan bertambah-tambah terang sebagaimana yang Engkau kehendaki untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Tuhan, Engkau inginkan kami masuk di dalam keadaan yang sebagaimana yang Engkau kehendaki. Hidup di dalam kekudusan-Mu, hidup di dalam kekuatan kuasa-Mu, karena kemuliaan-Mu nyata di dalam hidup kami, Tuhan. Tolonglah kami jalani hari-hari yang akan datang, akan nyata di dalam tiap hidup kami. Engkau bertumbuh, Engkau bertambah, sehingga kami mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kami sempurna, sama seperti Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampai di sini Tuhan sudah tolong kami. Dan keyakinan kami yang penuh kami katakan Tuhan Engkau tetap akan tolong kami lagi di hari-hari yang mendatang. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kami kembalikan kepada Tuhan saja. Dan marilah saudara-saudara sekalian, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, dengan cinta kasih sayang dan kemurahan daripada Tuhan Yesus. Persekutuan, penyertaan, penghiburan daripada Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita berkata, amin. Kami, keluarga Pendeta Ahamande, mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kami seluruh tim produksi Yesus Harapanku mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus, tetap Yesus.